Puji Tuhan. Shalom. Ya, sungguh luar biasa. Kita pagi ini kita sudah masuk di tahun yang baru 2026. Ya, tapi pagi ini kita hanya 4 orang. Puji Tuhan. Masih bisa kita hadir di ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, eh, tema kita bulan Januari ini dipilih dan diutus. Nah, untuk vision statement di 2026 ini, Tuhan menaruh satu pesan penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya, yaitu living as Christ messenger. Ini bicara tentang identitas, bicara tentang bagaimana seseorang diselamatkan untuk diutus. Nah, kalau biasanya seringkali kita ditanya, ya, apa resolusi tahun ini, ya, apa resolusimu, gitu ya. Tetapi Tuhan ingin kita memiliki satu pertanyaan. Tuhan memiliki satu pertanyaan dalam hati kita. Siapa sebetulnya kita di dalam Kristus? Ini pertanyaan yang dalam yang Tuhan taruh dalam hati saya. Siapa sih kita di dalam Kristus? Dan untuk apa kita diselamatkan? Banyak orang nggak pernah memikirkan hal ini. Kenapa saya di dalam Kristus? Untuk apa saya di dalam Kristus? Untuk apa saya diselamatkan? Nah, bicara tentang living as Christ messengers ini atau hidup sebagai utusan Kristus, ini bukan tentang program baru sebetulnya. Tapi ini tentang identitas hidup orang percaya. Kalau kita baca di Roma 10 ayat yang ke-15, Roma 10 ayat 15 dia katakan begini, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Keselamatan bukan akhir dari hidup ini, tapi keselamatan adalah awal dari di mana Tuhan memanggil kita untuk diutus. Tidak ada satu orang pun yang diselamatkan Tuhan hanya untuk oh ya selesai, begitu diselamatkan, oke, sampai di sana. Tetapi Tuhan mengutus semua kita untuk pergi memberitakan kebaikan Kristus, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, yaitu apa? Keselamatan di dalam Yesus. Ini hal yang mustahil. Bagaimana mungkin kita yang berdosa hanya percaya kepada Dia, kita diselamatkan? Tetapi itulah yang Tuhan mau. Tuhan ingin supaya kita sebagai alatnya. Jadi bukan kita diselamatkan lalu kita berdiam diri. Enggak. Injil yang kita terima itu bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan. Gereja, kalau enggak ada pengutusan, itu akan hilang panggilannya. Tuhan tempatkan New Life, Tuhan izinkan gereja New Life hadir di kota ini bukan kebetulan. Tapi Tuhan mau gereja ini menjadi gereja yang diutus juga. Nah, ini perlu kita renungkan secara bersama-sama sebagai
warga kerajaan Allah yang tergabung di persekutuan kita New Life. Jadi Injil itu tidak pernah bergerak, tidak pernah uh, dengan sendirinya tiba-tiba gitu. Tetapi ada orang yang membawa. Kita percaya Tuhan hari ini, percaya Kristus hari ini. Karena ada orang yang membawa Injil ke Indonesia dan dari pemberitaan mereka sampai kepada kita. Itu karena ada orang yang membawa. Makanya kalau kita baca di ayat yang ke-14 dari Roma 10 itu dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Artinya Tuhan mau kita itu sebagai pemberita Injil. Seperti 2 Korintus 5 ayat 20 itu dikatakan kami adalah utusan-utusan Kristus. Saudara dan saya adalah utusan-utusan Kristus yang mewakili Kristus sebagai duta kerajaan Allah. Seringkali kita kalau di kantor kan biasa kalau kantor-kantor yang punya ID card itu menunjukkan apa? ID card itu ada nama kita, nama perusahaan, ya. Itu menunjukkan identitas kita, apa yang kita kerjakan di kantor itu mewakili. ID card itu mewakili siapa kita, menunjukkan identitas kita, menunjukkan cara kerja, identitas keselamatan yang kita peroleh dari Kristus. Itu menunjukkan kepada dunia ini siapa yang kita bawa, apa yang kita kerjakan, bagaimana cara kita berbicara, bersikap. Itu menunjukkan tentang siapa kita. Tentunya kalau kita di dalam Kristus, kita adalah utusan Kristus, ya. Kita harus menunjukkan itu kepada dunia. Kita harus menunjukkan bahwa uh, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana orang-orang yang diselamatkan? Itu yang harus terlihat dari hidup kita. Seperti pagi ini, lihat kehadiran kita. Ya, mungkin kalau banyak jalan-jalan kali hari libur kemarin, Januari, jadi kurang orang yang nggak apa-apa, saudara. Satu dua orang, Anda memilih banyak 12 orang dari seluruh dunia, dimulai dari mereka dan mereka boleh bergerak. Ketika Tuhan mengutus mereka, mereka pergi. Gereja yang hidup adalah gereja yang diutus, bukan gereja yang diam. Kalau kita baca di Roma 10 tadi ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Gereja tidak mati karena kurang ibadah. Gereja itu mati karena kehilangan misi. Kenapa? Misi ini membawa kita keluar untuk bisa memberitakan tentang Yesus. Misi ini untuk memberitakan iman, memberitakan Yesus sehingga orang bisa percaya sama Yesus. Tapi kalau nggak pernah diberitakan, bagaimana orang bisa percaya? Bagaimana orang bisa mendengar? Itu sebabnya di tahun ini Tuhan ingin kita keluar. Tuhan ingin kita
menjadi misi-misi dari Kristus. Tuhan ingin kita memberikan hidup kita bagi pemberitaan firman Tuhan. Bukan cuma rajin ibadah. Sudah tidak rajin ibadah, tidak memberitakan Kristus lagi. Hidup sudah nyaman, gitu ya. Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan mau kita di tahun ini untuk keluar memberitakan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan mungkin apakah hidup saya sudah membawa orang lebih dekat kepada Kristus? Ini pertanyaan gereja sebetulnya. Gereja itu kemarin Gembala bicara tentang eklesia, bagaimana orang-orang itu dipanggil keluar, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Gereja yang hidup ketika jemaatnya berdampak. Gereja yang hidup ketika kita semua memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Dan pengutusan itu bukan bicara hal yang jauh. Dimulai dari Yerusalem. Yerusalem adalah kota di mana Kristus, murid-murid memberitakan awal dari Injil. Yerusalem kita adalah keluarga. Dimulai dari orang-orang terdekat kita. Bukan harus gila ke ujung bumi. Tapi dibilang dari Yerusalem. Dari kota kita. Dari orang-orang terdekat kita. Ya keluarga kita. Pengutusan dimulai dari sana. Dari rumah tangga. Kita pergi ke kantor. Kita beradaptasi dengan lingkungan kita. Di sanalah Tuhan mengutus kita. Makanya Yohanes 20 ayat 21 itu sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Diselamatkan untuk diutus, diberkati untuk menjadi berkat. Ini prinsip yang harus ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan mau tahun ini kita mengutus orang. Paling tidak kita diutus di rumah tangga kita masing-masing. Di keluarga kita masing-masing. Seperti Yesus diutus ke dunia ini. Lalu dia mengutus murid-muridnya. Kita adalah murid-muridnya. Bukan hanya kita setelah diselamatkan dan diam, tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita mau juga di tahun ini, kita adalah orang-orang utusan yang harus pergi memberitakan Injil. Dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari rumah di mana kita tinggal. Lalu kemana kita pergi? Kantor mungkin. Kemana kita pergi? Lingkungan mungkin, di tempat warung-warung. Dimanapun kita ditempatkan. Injil, berita tentang keselamatan perlu kita sampaikan. Karena itu adalah berkat terbesar untuk orang bisa diselamatkan. Tahun 2026 biarlah menjadi tahun panggilan dari Tuhan buat setiap kita. Bukan hanya untuk datang ke gereja, bukan cuma menjalankan aktivitas pekerjaan kita hari-hari, tapi untuk hidup sebagai utusan Kristus. Jadi kita ditempatkan di kota Batam, ada di kota Batam, ada di gereja New Life,
bukan untuk diam aja. Ya. Pokoknya aku sudah diselamatkan, oke sudah selesai. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan mau tahun ini kita juga mengirim berita Injil itu. Membawa berita Injil itu kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, sahabat kita, kepada masyarakat di mana kita berkumpul, kepada kantor di mana kita bekerja. Kita harus menjadi pembawa berita Injil. Karena kalau Injil hanya berhenti di saya, saudara, berarti saya belum memahami sesungguhnya untuk apa saya diselamatkan. Kalau Injil hanya sampai di kita dan kita tidak membawa berita Injil itu tentang keselamatan itu, artinya kita belum mengerti kenapa kita diselamatkan. Oleh sebab itu, biarlah kita terus merenungkan ini sepanjang tahun ini, bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk diutus. Living as Christ Messenger. Kita diutus dari kota Batam ini bagi Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Secara pribadi-pribadi, lepas pribadi kita diutus. Di rumah tangga kita, di keluarga kita, dan di lingkungan di mana kita bekerja, bahkan di lingkungan masyarakat. Biarlah kebenaran ini tumbuh dalam hati kita. Saya berdoa keluarga New Life bisa mengerti hal ini dan kita mau hidup sebagai utusan-utusan Kristus yang membawa kabar baik, yang membawa berita Injil, dan kita boleh berkata bahwa ini aku, utus aku Tuhan. Puji nama Tuhan, kebenaran ini menguatkan kita, menjadi perenungan kita, dan bilang, Tuhan, ini aku, utus aku, bukan utus yang lain. Puji Tuhan, kita akan